Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 untuk mata kuliah arsitektur komputer, di mana untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang masalah eksternal memori. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah internal memori, di mana internal memori itu sebenarnya ada di perangkat di CPU ya. Jadi perangkat CPU atau yang ada di arithmetic logic unit tersebut. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita membahas masalah eksternal memori, di mana memori-memori yang sifatnya membantu daripada perangkat memori yang ada di internal di dalam eh, personal komputer atau CPU. Nah, pengertian eksternal memori di sini dijelaskan bahwa kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlukanlah tambahan daripada suatu alat penyimpanan data yang lebih besar. Dan intinya memori eksternal ini bisa dibawa ke mana-mana. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang namanya memori eksternal itu banyak sekali contohnya ya, seperti flash disk, ya, hard disk eksternal, dan lain-lain. Nah, semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka akan mempengaruhi waktu pemrosesan datanya. Nah, untuk pertemuan keempat hari ini kita akan membahas tentang masalah magnetic disk, di mana magnetic disk tersebut ada floppy disk, ada ID disk, ada SCSI disk, kemudian ada write, kemudian optical disk, di mana optical disk itu ada CD-ROM, ada CDR, ada CDRW, DVD, ya, kemudian kita juga akan membahas tentang masalah pita magnetik. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang masalah magnetic disk, di mana di sini dijelaskan bahwa disk ini merupakan sebuah piringan bundar ya. Kalau kita pernah lihat satu keping disk ya, itu terbuat daripada logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang disebut yang dapat dimagnetisasi. Maksudnya bahan yang bisa dideteksi ya, atau dibaca. Nah, data direkam di atasnya dan dibaca oleh head. Ya. Kemudian head itu merupakan perangkat yang relatif berukuran kecil dan dapat difungsikan untuk membaca atau menulis. Jadi dalam suatu magnetic disk itu piringannya itu lapisannya itu bisa dibaca atau ditulis. Nah, untuk lebar head itu sama dengan lebar track. Selanjutnya adalah magnetic disk ya, masih magnetic disk. Desain fisiknya itu bersifat stasioner ya, head-nya bersifat stasioner, sedangkan piringan disknya berputar sesuai kontrolnya. Kemudian dua metode layout data pada disk yaitu constant, angular velocity, dan multiple zone recording. Ya. Kemudian disk diorganisasikan dalam bentuk cincin ya, cincin melingkar ya, eh, melingkar konsentris yang disebut dengan track. Ya. Kemudian tiap track itu pada disk dipisahkan oleh gap. Ya, gap itu jarak. Ya. Kemudian sejumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia sesuai dengan kondisi disk tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah gambaran daripada disk ya, disk. Di mana tadi sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Ini adalah track, ya. Track itu adalah lebar ya, lebar daripada sektor. Ya. Kemudian yang abu-abu ini adalah gap. Ya. Gap ini ada yang berputar, yang lingkaran seperti ini, ada juga yang pembatas antara sektor ke sektor. Kemudian ada intersektor gap, ya sama seperti gap juga ya, adalah untuk sebenarnya gap ini fungsinya adalah untuk membatasi daripada pembacaan data ke data gitu ya, seperti itu. Nah,
kalau kita jabarkan ini adalah format data pada track disk yang tadi. Ya, ada gap 1, ID, gap 2, data, gap 3, gap 1 dan seterusnya. Ini kalau kita jabarkan secara uh, lebar gitu ya. Kemudian, nah di sini adalah karakteristik magnetic disk ya, di mana ada karakteristik gerakan head. Gerakan head itu ada dua ya, ada fixed head ya, satu per track, ada movable. Movable itu bergerak satu per surface ya. Kemudian portabilitas disk, ada side, ada platter, ada mekanisme head. Ya, nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gerakan head ya, gerakan head. Gerakan head itu ada dua, ya, ada yang sifatnya fix, ada juga yang sifatnya movable. Ya. Pada head setiap track memiliki kepala head sendiri, sedangkan pada head bergerak. Satu kepala head digunakan untuk beberapa track dalam satu muka disk. Jadi kalau kita lihat di sini adalah disk ya. Kemudian di sini adalah suatu poros. Ya, poros ini di ujungnya ada yang namanya apa namanya? Seperti pembacaan ya, proses pembacaan atau eh, pendeteksian ya, pendeteksian. Di sini ada 4 optiknya, optik maksudnya. Optiknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bedanya apa dengan movable disk, movable head? Kalau movable head itu posisi optiknya ini bisa maju dan mundur ya, disesuaikan dengan poros yang ada di lengan disk tersebut. Nah, jadi proses pembacaannya dia bisa maju dan mundur ya. Itu berbeda. Kalau ini hanyalah kalau yang fixed head ini tetap. Jadi dia tidak bisa berubah seperti movable head. Nah, kemudian ada portabilitas disk ya, di mana disk yang tetap, ada juga disk yang dapat dipindahkan, seperti yang tadi contohnya. Keuntungan disk yang dapat dipindahkan atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan lebih fleksibel. Kemudian ada namanya sisi dan platter atau piringan. Side atau satu sisi disk atau single side, ada dua muka disk, ada double side, kemudian ada platter, satu piringan, ada banyak piringan. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Mekanisme head, di mana head yang menyentuh disk, seperti pada floppy disk, head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tetap, tergantung medan magnetnya. Celah atau jarak head dengan disk tergantung kepadatan datanya. Jadi semakin data tersebut padat di dalam suatu disk, maka gap-nya semakin sempit. Ya. Nah, teknologi Winchester dari IBM mengantisipasi masalah celah head yang di atas dengan model head aerodinamik. Head berbentuk lembaran timah yang berada di permukaan disk. Apabila tidak bergerak seiring perputaran disk, maka disk akan mengangkat head-nya. Jadi dia otomatis ada namanya aerodinamik, ya. Bisa naik, bisa turun seperti itu. Istilah Manchester dikenal IBM pada model disk 3340-nya. Model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus di dalam pack. Sekarang istilah Manchester digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus pack dan memakai rancangan head aerodynamics. Nah, di sini yang tadi yang saya bilang ini adalah disk piringan banyak atau disebut dengan platter ya, platter. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah suatu poros ya, poros berputar. Kemudian di sini adalah permukaan disknya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah disk, dan disk ya. Nah, disk ini berputar dengan adanya poros ini. Ya. Jadi poros ini yang menggerakkan disk tersebut. Nah, sedangkan untuk lengan head-nya, lengan penggeraknya
untuk pembacaannya adalah seperti ini. Di sini ada yang namanya optik. Optik yang untuk membaca daripada data yang ada di permukaan disk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah floppy disk. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah gambaran daripada floppy disk, di mana floppy disk ini dia menggunakan driver motor, ya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti motor matic, ya. Ini ada driver motornya. Di sini ada seperti fan bell, ya. Fan bell. Kemudian di sini adalah yang akan dibaca. Ya. Nah, motor ini akan menggerakkan disk yang ada di sini dengan menggunakan istilah itu fan bell yang ada di sini, ya. Nah, sambil motor ini menggerakkan ini berputar, maka otomatis yang namanya kepala head ini akan bergerak maju dan mundur. Di sini ada motor stepper, ya. Motor stepper fungsinya adalah untuk menggerakkan lengan head. Ya. Menggerakkan lengan head ini untuk proses pembacaan maju atau mundur, ya, sesuai dengan apa yang harus dibaca, data mana saja yang harus dibaca, gitu ya. Intinya seperti itu floppy disk. Nah, ini adalah karakteristik berbagai macam disket, ya. Jadi kalau kita lihat disket itu banyak jenisnya, ya. Ada yang 5,25 inch, ada 5,25 inch HD, ya. Ada juga yang LD 3,5 inch, ada juga HD 3,5 inch juga. Ya. Kemudian di sini masih di hard disk, ya. Saat IBM mengembangkan PC XT menggunakan sebuah hard disk Seagate 10 MB untuk menyimpan program maupun data. Teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi. Ya, jadi teknologi saat ini IDA hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan mengontrol 2 disk. Ya, jadi dua disk yang bisa dikontrol sama ID disk ini. Masih seperti masih membahas tentang masalah ID disk, ya. Yang Anda bisa baca, ya. Kemudian SCSI disk atau Small Computer System Interface. Ini sama seperti IDA, mirip, ya, sama seperti IDA. Perbedaannya pada piranti antarmukanya itu yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Ya. Jadi Small Computer System Interface ini dia bisa mentransfer data kecepatan yang tinggi. Ya. Kecepatan transfer tinggi ini merupakan standar bagi komputer Sun Microsystem, jadi Linux, ya, Linux, ya. Kemudian Macintosh, ya, Intel, terutama komputer server jaringan dan vendor lainnya. SCSI ini sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka hard disk. SCSI adalah sebuah bus karena mampu sebagai pengontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk, CD-ROM, recorder, CD, scanner, dan lain-lain. Jadi dia bisa mengontrol daripada 7 perangkat yang ada di komputernya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah versi disk yang ada di SCSI, ya. Yang Anda bisa baca ada data bits-nya, ada bus berapa megahash-nya, ada megabyte per detiknya berapa. Di sini Anda bisa lihat. Kemudian waktu akses disk, ya. Waktu akses disk ini ada 3, ada seek time, ada rotational latency, ada access time. Kemudian ada juga write. Write itu adalah redundant array of independent disk. Ya, di mana di sini adalah karakteristik daripada disk RAID. Ya. RAID ini merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logic tunggal. Ya. Kapasitas redundant disknya digunakan untuk menyimpan informasi
paritas yang menjamin recoverability data ketika kegagalan disk. Jadi dia untuk menghindari daripada kegagalan proses yang ada di disk tersebut. RAID ini ada 6 tingkat, ya. Eh, ada RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, terus. Kemudian di sini adalah RAID, masih RAID. RAID ini merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel sekaligus ya dia. Kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangat penting dalam model disk karena pengontrolan disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga membaca kembali. Nah, jadi kalau RAID ini ada 6 tingkatan ya, dimulai dari RAID tingkat 0, ya. Kemudian ada RAID tingkat 1, ya. Ini Anda bisa baca sendiri ya, apa saja yang ada di RAID tersebut. Kemudian RAID tingkat 1 juga keuntungannya seperti apa ya. Kemudian RAID tingkat 2, kemudian RAID tingkat 3, RAID tingkat 4, dan RAID tingkat 5. Nah, RAID tingkat 5 ini merupakan teknologi RAID terbaru. Dia menggunakan metode penghitungan dua paritas untuk alasan keakuratan dan antisipasi terhadap koreksi kesalahan. Jadi dia bisa melihat daripada kesalahan proses yang terjadi. Kemudian dia mempunyai kecepatan transfer yang tinggi juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah optical memory. Ya, optical memory ini adalah dikembangkan oleh Philips dan Sony pada tahun 1980 ya. CD atau compact disc merupakan disk yang tidak dapat dihapus, yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Kemudian CD mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar, sehingga menjadikan media penyimpanan yang fleksibel digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3 ya, MP3 player, ya. Kemudian banyak perangkat-perangkat yang berbasis digital sebenarnya menggunakan yang namanya optical memory. Ya. Kemudian, nah di sini ini adalah beberapa contoh ya penjabaran daripada optical disk ya. Ada CD, ada CD-ROM, ada CDR, ada CD-RW ya, ada juga DVD dan seterusnya. Pertama adalah CD-ROM ya. Kalau kita lihat CD-ROM ini adalah CD audio maupun CD-ROM menggunakan teknologi yang sama. Perbedaan utama adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat error correcting. Jadi perangkat error mengoreksi daripada kesalahan untuk menjamin bahwa data ditransfer dengan benar. Jadi dia bisa meng-cross check kira-kira data yang ditransfer ke disk yang dalam komputer tersebut sudah benar apa belum. Itu. Kemudian disk terbuat dari resin ya. Resin ini seperti polikarbonat ya dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif. Itu biasanya seperti lapisan yang berbahan aluminium ya, aluminium. Kemudian CD-ROM ya, CD-ROM informasi yang direkam secara digital diterbitkan sebagai sekumpulan lubang-lubang mikroskopik. Jadi dia proses pembacaan itu dia sinar optik itu mendeteksi daripada permukaan yang terdiri daripada lubang-lubang kecil ya. Jadi mikroskopik ini adalah lubang-lubang yang bisa dibaca oleh sinar laser ya. Hal ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan laser berintensitas tinggi yang difokuskan dengan teliti untuk membuat master disk. Permukaan yang berlubang disk salinan dilindungi dari debu dan gesekan dengan lapisan bening. Jadi sehingga kenapa lapisan harus dilapis dengan lapisan untuk menghindari daripada gesekan ya atau seperti baret ya dan sebagainya ya. Informasi dilacak dengan laser berintensitas rendah yang ditempatkan di dalam optical disk player atau drive unit. Kemudian ada CD-ROM juga ya, laser menyinari lapisan pelindung yang bening, sementara motor bermutar disknya. Jadi
proses pembacaan itu, eee, laser optik akan membaca permukaan daripada, disk tersebut. Ketika pas dibaca, motor tetap memutar, sehingga dia prosesnya, eee, pembacaan itu terus continue, karena disk-nya, berputar dikarenakan ada motor tadi, ya, motor yang untuk memutar tadi, ya. Intensitas sinar laser yang direfleksikan akan berubah jika mengenai lubang-lubang tersebut. Perubahan ini akan dideteksi oleh fotosensor dan dikonversikan menjadi signal digital. Justru itu jadi, eee, data yang dideteksi ya, yang mengenai lubang-lubang tersebut akan dikonversikan ke dalam signal digital. Di signal digital ini hubungannya nanti ke, eee, biner ya, biner itu 01, 10, 11 atau 00, ya, konversi bilangan. Kemudian keuntungan daripada CD-ROM ya, kapasitasnya informasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan disk magnetik, di mana disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya yang murah. Disk optik ini dapat dengan mudah dipindah-pindah. Ya, jadi dia seperti portable, lebih mudah dipindahkan ya. Jadi tidak menetap di suatu perangkat gitu ya. Kemudian kekurangan daripada CD-ROM hanya dapat dibaca saja. CD-ROM mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan disk magnetik, lebih lama setengah detik. Jadi kalau di sistem itu, kalau kita berbicara satuannya detik itu sebenarnya, lama ya, karena kalau kita berbicara masalah sistem itu kapasitasnya sudah membahas tentang skalanya sudah nano sama mikro ya. Jadi kalau hanya satuannya detik itu sudah terlalu lama kalau di sistem. Karena sistem itu, eee, proses yang dilakukan oleh komputer itu sebenarnya sampai berapa nanosecond atau berapa nanodetik gitu ya. Kemudian ROM ya, ROM itu Write on Read Money ya. Disiapkan sebuah disk sedemikian rupa sehingga disk tersebut dapat dituliskan sekali dengan menggunakan sinar laser berintensitas sedang. Dengan menggunakan controller disk yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan CD-ROM, pelanggan dapat menulis sekali dan juga membaca disk. Ya, jadi ROM ini adalah, proses, penyinaran ya, pembacaan dengan cara penyinaran laser dengan berintensitas sedang. Kemudian pita magnetik, menggunakan sistem disk pada pembacaan dan penulisan, medianya pita milar lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder. Ya, jadi kalau kita pernah melihat yang namanya pita magnetik ini seperti, pita kaset ya, pita milar lentur itu ya. Jadi dia masih sifatnya analog. Analog dalam arti kata pembacaannya masih di dalam apa ya, seperti pita kaset. Pita kaset itu kita tidak bisa menentukan, eee, lagu mana yang mau kita akan putar. Contoh misalnya, saya mau memutarkan lagu di lagu yang ketiga. Nah, kira-kira kita bisa nggak menentukan posisi lagu ketiga tersebut kalau menggunakan tape recorder? Pasti tidak bisa, pasti akan susah susah, ya. Beda dengan yang namanya, kita menggunakan, eee, CD ya, CD kita bisa menentukan langsung dengan menggunakan remote, posisi track yang akan kita baca atau kita dengarkan adalah lagu nomor 3, dia otomatis menuju ke posisi nomor 3, karena dia berbasisnya udah digital. Ya digital itu kalau nggak 1 berarti iya, kalau 0 tidak, gitu loh. Berarti posisi 3 iya, berarti iya baca lagu itu. Tapi kalau kita berbicara masalah analog, dia posisinya seperti gelombang, ya.
Gelombang itu bisa posisinya satu, bisa posisinya, di koordinat bisa posisinya 0, bisa juga di 0,3, 0,5, jadi posisinya tuh nggak bisa presisi, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa pas gitu loh, ya. Di situ kalau kita melihat seperti kayak timbangan ya, timbangan itu ada 2 kategori, ada timbangan analog dan timbangan digital, berbasis digital, ya. Kalau analog kita tidak tahu berapa sekilo itu, posisinya pasnya di mana sih sekilo itu, kita nggak tahu. Apalagi timbangan sayur ya, yang ungkit-ungkit gini, itu agak susah untuk deteksi, ya. Tapi kalau digital itu presisi 0, sekian sekian, sekian sekian, hampir 0,99 kilo, berarti hampir 1 kilo gitu loh. Jadi pas posisinya, ya. Di situ kalau di supermarket, di swalayan itu, ya mereka lebih condong ke timbangan-timbangan yang digital. Karena, eee, apa namanya, pembeli juga senang gitu loh. Kalau digital berarti data yang ditimbang itu presisi gitu loh. Jadi tidak merugikan pembeli juga ya, dibandingkan kalau kita berbicara dengan menggunakan timbangan yang berbasis masih analog, ya. Oke lanjut, ini adalah disk optik yang dapat dihapus ya. Disk dapat berulang-ulang dituliskan, keuntungannya berkapasitas besar, 650 MB per disk, portabilitas dapat dipindah dari drive-nya, reliabilitas dan tahan lama, disk dapat dibaca dan ditulis berulang-ulang. Jadi bisa dihapus, tulis lagi, tambah lagi, terus seterusnya, ya. Kemudian, nah ini adalah disk-disk, yang ada di masa depan ya. Sekarang format DVD sudah ada, definition DVD sudah ada, kemudian Blu-ray ya, sudah ada juga ya, bahkan ke depannya lebih terbaru lagi, apalagi gitu. Jadi yang namanya teknologi itu tidak akan habisnya, teknologi tidak akan usang, teknologi tidak akan pernah berakhir. Setiap tahun, setiap bulan, setiap periode pasti terus berkembang berkembang berkembang. Ya, di situ kalau kita berbicara masalah teknologi informasi itu tidak akan habisnya. Karena orang selalu mengupdate ilmunya terus terus terus, teknologi terus diupdate, ya, sampai, eee, canggih dan canggih terus gitu ya, gitu. Kemudian kesimpulannya apa untuk materi hari ini? Yang pertama adalah kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi. Maka dari itu diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Yang ketiga, dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Solusinya ditemukannya disket atau floppy disk. Jadi ada 3 ya, 3 kesimpulan yang mungkin harus kita pahami di pertemuan, eksternal memori ini. Baik, mungkin itu saja, pertemuan untuk mata kuliah arsitektur komputer yang kita bahas tentang masalah eksternal memori hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.